Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz Setiawan dari kelompok 13. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bab bidang usaha yang saya pilih dan alasannya mengapa saya memilih bidang usaha ini. Dan yang nomor 2, analisis aspek hukum dari bidang usaha yang saya pilih. Dan nomor 3, analisis aspek lingkungan dari bidang usaha yang saya pilih. Dan yang terakhir, nomor 4, analisis aspek pasar dan pemasaran dari bidang usaha yang saya pilih. Di sini saya menggunakan bidang usaha di bidang jasa pembuatan kebaya, dikarenakan kebaya merupakan salah satu pakaian yang telah menjadi ikon nasional, dan perkembangannya kebaya dibagi menjadi beberapa kategori sesuai dengan desain event penggunaannya. Kebaya dengan beraneka ragam bentuk dan variasi tidaklah murah harganya. Beberapa perancang busana kebaya saat ini terampil mengolah desain-desain inovatif dan menarik. Hampir setiap bulan lahir desain-desain baru yang membuat pecinta fashion ingin memiliki koleksi tersebut dan mengenakannya pada event-event penting. Padahal harga tertinggi yang dikenakan dari setiap kebaya tentunya akan membuat daya beli yang menurun. Bisnis jasa pembuatan kebaya memiliki potensi bisnis usaha yang diantara lainnya, yakni yang pertama, peluang untuk memperoleh penghasilan profit yang tinggi dalam menjalankan usaha. Terlebih, nama usaha kebaya sudah memiliki nama yang sudah dikenal banyak orang. Bisnis kebaya tidak hanya dijual, namun juga bisa disewakan untuk event-event tertentu yang bisa mendapatkan profit yang cukup menjanjikan. Potensi yang kedua, bisa mengangkat budaya yang ada di sekitar. Misalnya, bisa memadukan kebaya dengan batik yang ada di daerah tersebut, yang bisa membuat batik di daerah tersebut bisa dikenal banyak orang. Terlebih, jika bisnis kebaya yang dipadukan dengan batik di sekitar bisa diminati banyak orang, maka bisa mengangkat perekonomian membuat batik yang ada di daerah tersebut. Aspek hukum bentuk badan usaha. Bentuk badan usaha yang digunakan usaha kebaya adalah perusahaan perseorangan, yaitu salah satu bentuk badan usaha yang dimiliki oleh seseorang dan pemilik bertanggung jawab sepenuhnya terhadap semua resiko dan kegiatan perusahaan tersebut. Usaha kebaya ini lebih memilih menggunakan badan usaha perseorangan dikarenakan usaha ini lebih memilih kebebasan dan fleksibilitas. Pemilik usaha ini tidak perlu berkonsultasi dengan orang lain dalam mengambil keputusan yang bisa mengubah karakter kebaya yang akan dihasilkan. Yang selanjutnya, syarat legalitas badan usaha. Berbeda dengan perusahaan badan hukum, perusahaan perseorangan dijalankan dan dimodalkan hanya oleh satu orang saja. Jenis perusahaan ini tidak terlalu dibatasi oleh peraturan dan merupakan bentuk perusahaan yang paling sederhana karena keseluruhan perusahaan atau keuntungan, kerugian, dan modal usaha adalah sepenuhnya milik pemilik usaha. Perusahaan perseorangan tidak memerlukan banyak perizinan, tetapi masih banyak pelaku bisnis yang masih kurang mengerti perizinan apa saja yang sebenarnya diperlukan dan mengakibatkan proses pendirian yang sangat lama. Prosedur pendirian perusahaan perseorangan. Yang pertama, harus memiliki akta pendirian pemilik. Yang kedua, harus memiliki surat izin tempat usaha atau yang disingkat SITU atau izin gangguan atau yang disingkat HO. Dan yang ketiga, harus memiliki surat izin usaha perdagangan atau yang disingkat SIUP. Dan yang nomor 4, harus memiliki nomor pajak wajib pajak atau NPWP pemilik. Dan yang terakhir, nomor 5, harus memiliki tanda daftar perusahaan atau TDP. Dan selanjutnya saya akan menganalisis aspek lingkungan dari bidang usaha jasa pembuatan kebaya. Dari aspek lingkungan organisasi, dari segi kekuatan, memiliki peminat yang banyak, memiliki peraturan dan perundang-undangan yang tersedia cukup, memiliki armada dan peralatan yang terfasilitasi dengan lengkap. Dan selanjutnya dari segi kelemahan, memiliki modal yang sangat besar, membutuhkan sumber daya manusia atau SDM dengan keterampilan yang khusus, dan harus memiliki karakter khas dari produk. Dari segi peluang, usaha jenis ini memiliki banyak peminat dan keuntungan yang menjanjikan. Dari segi ancaman, timbul pesaing baru dan perubahan tren model dan bahan yang harus mengikuti zaman. Dari aspek lingkungan makro, dari segi ekonomi dapat membuka lapangan kerja baru di lingkungan sekitar sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran.
Dari segi politik, perusahaan sangat mempertimbangkan undang-undang yang mengatur bisnis yang bertujuan untuk melindungi perusahaan dari pesaing yang tidak sehat, melindungi konsumen dari praktik bisnis yang tidak sehat, dan melindungi kepentingan masyarakat dari perilaku bisnis yang tidak terkendali. Dari segi dampak lingkungan, perusahaan dapat mengurangi penggunaan bahan tekstil karena perusahaan ini mengutamakan bahan alami seperti kain sutra dan lain-lain agar kain bisa terurai dan bisa didaur ulang kembali. Dari segi teknologi, perusahaan selalu mengamati tren teknologi terbaru untuk memberikan nilai unggul dalam memuaskan kebutuhan dan merangsang aktivitas investasi dan ekonomi perusahaan yang selalu mengamati langkah perubahan teknologi yang semakin cepat, peluang inovasi yang tidak terbatas, anggaran lead bank yang beragam, peraturan yang meningkatkan atas perubahan teknologi. Dari segi sosial, perusahaan cenderung untuk mempertahankan banyak keyakinan dasar dan nilai-nilai pemasar agar perusahaan memiliki kesempatan untuk mengubah nilai-nilai sekunder yang hanya memiliki sedikit kesempatan untuk mengubah nilai-nilai dasar. Yang selanjutnya yaitu analisis pasar dan pemasaran. Analisis pasar dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, segmentasi market. Pengelompokan konsumen berdasarkan segmentasi dalam bidang usaha pembuatan kebaya adalah fasilitas dari pelayanan bertujuan untuk mengetahui karakteristik kepribadian dari pemesan agar bisa menyesuaikan dengan konsep kebaya yang akan dibuat. Dan yang kedua, market share, suatu bagian atas permintaan terhadap suatu produk yang menggambarkan golongan tertentu berdasarkan ciri-ciri tertentu. Pada badan usaha ini berdasarkan produk dan jasa. Dengan mengerti presentasi terhadap penggunaan jasa dan penjualan produk kebaya pada usaha ini yang ada di Jombang. Dengan begitu, usaha pembuatan kebaya ini dapat mempersiapkan fasilitas alat produksi yang dibutuhkan dan kebutuhan lainnya. Yang ketiga, market size. Untuk market size badan usaha pembuatan kebaya ini sangat baik karena masih sedikitnya pesaing dalam badan usaha sejenis ini yang khususnya di daerah Jombang. Sedangkan untuk kebutuhan produksinya semakin meningkat karena berdekatan dengan hari peringatan Kartini dan juga mau memasuki musim bulan pernikahan. Dan yang nomor 4, spending group. Pada badan usaha ini pembuatan kebaya ini kelompok pembelajaran terdiri dari semua segmen pasar. Dan yang nomor 5, kompetitor. Untuk kompetitor pada badan usaha ini terbilang masih sedikit. Tidak semua orang mampu untuk membuka usaha ini karena dibutuhkan keterampilan yang khusus dan juga memerlukan persyaratan yang lengkap, dan juga yang terakhir memerlukan modal usaha yang cukup besar untuk mendirikannya. Dan yang terakhir nomor 6, kompetisi. Kompetisi yang cukup ketat, namun badan usaha pembuatan kebaya ini memiliki ciri khas karakter yang melekat dan juga update model desain terkini sehingga pemesan atau pemakai tidak ketinggalan tren. Dari strategi pemasaran dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, segmenting. Segmenting dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, segmenting demografis. Segmen demografis dari badan usaha jasa pembuatan kebaya ini adalah owner, makeup artist atau MUA, pegawai negeri, kolektor, dan lain-lain. Dan yang kedua, segmen geografis. Untuk segmen geografis dari badan usaha ini yaitu sedang dikembangkan dalam daerah Jombang maupun luar Jombang karena lebih potensial dengan daya asing yang cukup rendah. Dan yang terakhir, segmen psikografis. Badan usaha jasa pembuatan kebaya ini akan memasarkan kepada instansi terkait yang membutuhkan kebaya. Dan selanjutnya yaitu targeting. Targeting dari badan usaha jasa pembuatan kebaya ini adalah masyarakat umum, owner, makeup artist atau MUA, pegawai negeri, kolektor, instansi terkait yang membutuhkan kebaya. Dan yang terakhir adalah positioning. Badan usaha jasa pembuatan kebaya ini sejatinya sama dengan perusahaan sejenisnya, namun berbeda dengan perusahaan lain. Perusahaan ini sudah memiliki alat operasional kerja yang telah bersertifikat dan mumpuni, sehingga dapat melakukan produksi dengan sempurna. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.